Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabibun. Jumpa lagi dengan kami di channel Guru Profesi, media sharing dan berbagi seputar pendidikan profesi guru dan juga sertifikasi. Ibu dan Bapak rekan-rekan guru sekalian, kali ini kami akan berbagi informasi bagaimana cara Bapak Ibu melakukan cek ya, apakah data Bapak Ibu aktif di Dapodik sebagai salah satu syarat bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024. Bapak dan Ibu teman-teman, sebagaimana sudah kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Dirjen GTK menyampaikan beberapa transformasi ya PPG dalam jabatan 2024, di mana salah satunya adalah bahwa Bapak Ibu guru yang terdaftar di Dapodik dengan TMT paling muda sampai dengan 2023 ini, Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2024. Artinya memang Bapak dan Ibu teman-teman tidak ada lagi seleksi akademik atau pretest ya. Jadi hanya cukup seleksi administrasi saja. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa sebagai guru yang aktif terdaftar di Dapodik, Bapak dan Ibu teman-teman, caranya Bapak Ibu kunjungi GTK Kemdikbud ya. Ketik saja di browser misalnya GTK Kemdikbud. Kemudian nanti Bapak dan Ibu masuk ke portal layanan program GTK. Lalu Bapak dan Ibu lakukan pencarian ya data GTK untuk memastikan apakah Bapak Ibu terdaftar di Dapodik secara aktif atau tidak. Ini misalkan saya mau cari atas nama kemudian pilih di provinsi mana Bapak dan Ibu terdaftar ya atau mengajar ya, misalnya ini di Provinsi Lampung, kemudian di kabupaten mana pilih, kemudian apakah akan mencari semua status yang terregistrasi akun SIM PKB atau hanya yang sudah terregistrasi, ada mau nyari semua atau yang sudah terkoneksi Dapodik saja misalnya. Nah, nanti Bapak dan Ibu teman-teman, ketika Bapak dan Ibu sudah klik cari GTK gitu ya Bapak dan Ibu, maka nanti akan muncul di sini hasil data pencarian status yang akan kita cari tentunya ya. Misalnya atas nama Ibu Desi Astuti ya. Kemudian ini sudah menjadi ada nomor peserta UKG tapi belum punya NUPTK, tidak masalah ya Bapak dan Ibu, karena untuk PPG dalam jabatan 2024 ini tidak lagi mensyaratkan NUPTK ya. Salah satu poin yang disampaikan pada beberapa waktu yang lalu adalah bahwa syarat NUPTK ini ditiadakan Bapak dan Ibu, sehingga tidak punya NUPTK tidak masalah. Nah, yang paling terpenting di sini adalah Bapak dan Ibu teman-teman status aktif Dapodik ya. Nah, saat ini statusnya aktif. Nah, ini paling penting Bapak Ibu. Jangan sampai statusnya misalnya tidak aktif, sudah pensiun dan sebagainya. Kalau masih status Dapodiknya aktif, maka kemungkinan Bapak dan Ibu bisa mendaftar PPG ya, karena status Dapodiknya harus aktif memang. Dipastikanlah kalau menurut saya ini kalau aktif sudah bisa mendaftar. Kemudian jenis PTK. Nah, jenis PTK ini pastikan Bapak dan Ibu adalah guru, bukan tenaga kependidikan, karena yang bisa mendaftar PPG adalah hanya guru ya. Ketika Bapak Ibu ada ijazah S1 ingin pindah status bisa saja ya dari PTK dari tenaga kependidikan menjadi guru. Kemudian pastikan ijazahnya S1 ya kan, kemudian bisa menemukan program studi yang linear nantinya ketika mengikuti program PPG dalam jabatan. Oh ya, Bapak dan Ibu teman-teman, nanti kita juga akan posting di video berikutnya tentang bagaimana mensikapi ijazah S1 kita sehingga nanti bisa linear dengan mapel yang harus diambil pada saat mengikuti PPG dalam jabatan ya. Bapak dan Ibu, bagaimanapun ya bahwa linearitas ini masih menjadi aturan ya di dalam mengikuti pelaksanaan PPG dalam jabatan, yaitu S1 ke prodi PPG harus linear. Kemudian pada saatnya nanti juga
masih berlaku pula linearitas dari sertifikat pendidik yang dimiliki terhadap mapel yang diajar. Nah, ini menjadi penting untuk Bapak dan Ibu teman-teman pertimbangkan supaya tidak salah jalan nantinya ketika misalnya Bapak dan Ibu memilih katakanlah program studi pada saat PPG dalam jabatan tidak dengan pertimbangan begitu ya. Takutnya pada saat nanti sudah mengajar ya itu justru tidak linear, sehingga apa yang kita harapkan yaitu tentunya adalah mendapatkan tunjangan sertifikasi, salah satunya Bapak Ibu tidak bisa terpenuhi ya. Jadi perlu dipertimbangkan tentang linearitas, dan itu nanti kita posting di video berikutnya bagaimana kita memilih ya pertimbangan-pertimbangan itu. Karena bagaimanapun misalnya dari Bapak Ibu guru honor nanti akan menjadi P3K atau akan menjadi ASN, itu kan penuh dinamika ya. Misalnya honornya apa, nanti daftar P3K-nya apa, tahu-tahu misalnya sertifikat pendidiknya tidak linear, itu kan juga jadi pertimbangan. Waktu saat honor ngajarnya linear sehingga dapat sertifikasi, keterima P3K tidak linear, sertifikat serdiknya sehingga sertifikasinya nggak bisa cair. Nah, yang begitu-begitu bisa ditanggulangi dengan memilih linearitas pada saat PPG dan jabatan dengan baik. Bapak dan Ibu teman-teman, itu informasinya. Bapak dan Ibu boleh tulis ya kolom komentar apabila ada pertanyaan dan hal-hal yang mungkin perlu kita sharingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.